sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu Palma 10 April 2022 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, yang putri, yang kakung, opa dan oma, para suster, frater, bruder, saudara-saudari dimanapun berada, selamat pagi, selamat hari Minggu Palma. Hari ini 10 April tahun 2022. Kita bersama-sama mengucapkan syukur untuk perjalanan rohani kita. Kita bersyukur untuk inspirasi sabda Tuhan dan kita telah memasuki pekan suci ini. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Putra Daud, terberkatilah Dia yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah yang Maha Tinggi. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu, atas anugerah inspirasi sabda-Mu yang senantiasa kami renungkan dari saat ke saat. Kami mohon anugerahkanlah berkat-Mu pula untuk kami pada hari ini, di hari Minggu Palma ini, mengenangkan sengsara Tuhan. Sudilah Engkau menguatkan, mendampingi dan menyertai kami. Berkatilah kami, keluarga-keluarga-Mu, dan juga komunitas-komunitas kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, bacaan hari ini tentu dalam pemberkatan Palma atau juga perarakan dari bacaan Injil, dari Injil Lukas bab 19 ayat 28 sampai 40. Dan juga dalam perayaan Ekaristi, itu bacaan Injil, kita semua sungguh pasti mengetahui bahwa di dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan, dikisahkan atau dilakukan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai bab 23 ayat 56. Saya akan membacakan Injil dari bacaan Injil sebelum pemberkatan daun Palma. Diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 28 sampai 40. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu masuk kampung itu, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka,
Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasih Tuhan, permenungan kita hari ini berasal dari dua bacaan ini. Bacaan Injil Lukas bab 19 ayat 28 sampai 40 yang dibaca sebelum pemberkatan daun-daun palma atau perarakan, dan bacaan Injil di dalam perayaan Ekaristi Minggu Palma, yakni kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, diambil dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai bab 23 ayat 56. Kita mensyukuri rahmat dan berkat Tuhan ini, bahwa kisah yang kita dengarkan ini setiap kali kita merayakan Minggu Palma, ada dua hal yang bisa kita renungkan. Pertama-tama, kita melihat kontras antara perjalanan Yesus ketika memasuki kota Yerusalem. Ia yang dielu-elukan, namun sesudah itu ia sungguh berbeda. Dan itulah nilai hidup manusia ya. Terkadang itu begitu mengagung-agungkan, namun sesudah itu jatuh, terkulai, dan bahkan menjatuhkan. Dan pengalaman ini menjadi permenungan bagi setiap kita, setiap pribadi kita, untuk merasakan dan perlahan-lahan boleh merefleksikan hidup kita. Kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu jauh luar biasa. Tuhan yang adalah Allah mau mengosongkan diri, rendah hati, mau memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Kita merenungkan poin yang pertama, bahwa kontradiksi antara kemuliaan Tuhan, Tuhan yang adalah Allah sendiri, Yesus yang adalah Allah, mau merendahkan diri. Ya, seseorang yang diangkat, tentu dalam dirinya Tuhan Yesus, pada dirinya sendiri itu sudah ditinggikan sebagai anak Allah, tetapi rela menderita, turut dan menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan oleh Bapanya kepada. Dan kita menyadari pula akan kebaikan dan cinta Tuhan sendiri, karena Ia begitu mengasihi kita manusia. Pengosongan diri Yesus, atau boleh saya bahasakan dengan kerendahan hati Yesus yang sungguh luar biasa. Ia yang adalah Allah mau merendahkan diri, bahkan merendahkan diri sampai serendah-rendahnya, sampai wafat di kayu salib. Dia diolok-olok, dia dicaci, dia didera dan sengsara, memikul salib kelemahan kita manusia dan menyelamatkan kita. Kita boleh merasakan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan ini pengalaman bagi setiap kita. Kita boleh mengosongkan diri kita sebagaimana Kristus sendiri mengosongkan diri. Pertama, kita melihat bahwa kita diberi kekuatan oleh Tuhan sendiri. Diberi banyak talenta dan kelebihan-kelebihan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Tapi seringkali kita bertindak melebihi Tuhan. Kita bahkan tadi itu, Tuhan memberi kita banyak kelebihan, tapi kita tidak menggunakannya untuk keselamatan banyak orang. Bahkan kita melupakan Tuhan. Kita mohon agar kiranya dengan Minggu Palma ini kita mulai masuk ke dalam diri, melihat bahwa Allah yang sungguh Allah, yang tidak memerlukan pengakuan dari manusia, tetapi mau karena kasih-Nya yang luar biasa merendahkan diri dan menyelamatkan kita manusia. Dan kita lihat bahwa kelebihan-kelebihan atau talenta-talenta yang kita punyai seringkali membuat kita lebih mudah untuk meremehkan orang lain.
Kita mohon agar kiranya kita pun boleh belajar menjadi pribadi yang rendah hati karena kebaikan dan cinta Tuhan. Ia yang telah memulai karya-karya baik. Ia yang telah menetapkan dalam diri kita masing-masing kerinduan-kerinduan kita untuk mencapai keselamatan. Maka mari kita mohon agar kiranya kita pun belajar untuk mengosongkan diri, belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati, belajar menjadi hamba seperti Kristus sendiri. Ia yang adalah Tuhan mau belajar menjadi hamba. Lalu bagaimana dengan kita? Seringkali kita bertindak melebihi Tuhan. Kita mohon agar kita pun semakin disadarkan untuk rendah hati dalam perjalanan hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur untuk inspirasi sabdamu ini, mengawali pekan suci ini, juga dalam Minggu Palma ini. Kami boleh merasakan berkat-Mu. Kami mengimani Engkau, kami mengeluh-eluhkan Engkau. Namun kami juga menyadari akan dosa kami karena salib-Mu, karena kami sendiri yang menyalibkan Engkau. Bantulah kami untuk menjadi pribadi yang sadar dan belajar terus untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Anugerahkanlah kekuatan dan berkat bagi keluarga-keluarga dan komunitas kami, serta semua mereka yang sungguh membutuhkan pertolongan dan berkat. Untuk semua mereka yang sungguh-sungguh memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 10 April 2022. Terima kasih kepada Romo Siprianus Tukan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.